Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Nama saya Margareta Sarah, NIM 62 dari Prodi SI 19B. Sebelum masuk ke sejarahnya, sebenarnya apa sih itu internet? Berikut pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama ada Onoe Purbo. Internet pada dasarnya merupakan suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan melalui berbagai aplikasi semacam web, VoIP, dan email. Yang kedua dari Utomo, yakni internet merupakan singkatan dari International Network yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga ada dari Sibero, yaitu internet merupakan kependekan dari Interconnected Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang bisa menghubungkan antar komputer secara global. Sehingga dari pengertian-pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa internet adalah jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Nah, cikal bakal internet itu sendiri dibentuk melalui proyek ARPANET atau Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Departemen Pertahanan AS mendemonstrasikan hardware and software untuk komputer dengan menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Sebenarnya, tujuan awal dibangunnya proyek itu hanyalah untuk keperluan militer, karena pada saat itu Departemen Pertahanan AS membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir atau untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Proyek ARPANET ini merancang sebagian besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP, yang merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet itu juga terdapat istilah Internet Working yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian runtutan sejarah internet. Bermula dengan pembangunan proyek ARPANET yang awalnya hanya untuk keperluan militer. Nah, pada saat itu, Departemen Pertahanan AS membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Lalu ARPANET mempromosikan Cooperative Networking of Time Sharing Computer yang menghubungkan hanya 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Tak lama kemudian proyek ini berkembang sangat pesat sehingga ARPANET ini tuh kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. 1968, disusul dengan jaringan TimeNet, yaitu anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas, institusi, dan riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Pada tahun 1972, sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group
dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok ini pertama kali melakukan pertemuan dan Vincent ditugaskan sebagai pembicara pertama, sehingga Vincent dikenal sebagai Bapak Internet hingga sekarang. Nah, tahun 1974, Bapak Internet dan Bob Kahn memberikan spesifikasi secara detail akan TCP dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. ARPANET bekerja sama dengan Barnett dan Newman membuka jaringan internet untuk versi komersial yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik yang pertama. Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP dan IP atau Internet Protocol. Pada tahun 1980, dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan untuk BitNet atau Because It's Time Network mulai dibuka. BitNet ini menyediakan layanan email, list, mailing, and file transfer protocol. Pakar ilmuwan juga membuat GSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai digunakan 4 tahun setelahnya, yaitu tepat pada tahun 1984. Domain name system ini berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Lalu, National Science Foundation Network berdiri dan mulai dikembangkan pada tahun 1986. NSFNet ini menggantikan tugas dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di banyak negara akhirnya mulai dikembangkan, lalu dihubungkan melalui NSFNet ini. Tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah. Kenapa? Ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan, yaitu program yang disebut WWW atau World Wide Web. Tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sejarah internet masuk ke Indonesia. Internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia, pada perkembangannya kemudian terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Berikut adalah nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia tahun 92 sampai 94. Setiap personal sudah menkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club ARC ITB pada tahun 86. Bermodalkan pesawat Transceiver milik Harya Sudirapratna dengan komputer merek Apple II punya Onoweb Purbo. Sekitar belasan anak muda ITB berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, dan Yos di band 40M. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Nah, teknologi paket radio ini kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan Paguyuban Net di tahun 1992 dan 1994. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR Net.
yang internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPRnet ini di Indonesia dikoordinir oleh Onway Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari. Di tahun 1986 sampai 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Roby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir di Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia jasa internet awal Indonesia yakni yang pertama yaitu Ipteknet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara par waktu oleh Sanjaya. Indonet ini adalah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum terlalu paham tentang bisnis internet Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu mereka masih memakai dial-up oleh Indonet. Nah, seperti itulah runtutan sejarah internet, baik dari internet masuk awal ke dunia maupun internet sejarah masuk ke Indonesia. Nah, setelah kita mendengar runtutan sejarah tersebut, sebenarnya apa sih manfaat internet yang dapat kita terima pada saat-saat ini? Berikut adalah manfaat internet bagi kalangan era globalisasi saat ini. Berikut merupakan manfaat dari internet. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.